Dunia sepak bola kembali digegerkan dengan munculnya fenomena baru, pelatih hengkang demi mata pencaharian. Siapa lagi kalau bukan Simone Inzaghi? Ditawari duit segepok, meski dulunya bilang cinta mati, Inzaghi akhirnya pengen kaya juga. Namun, biang kerok dari semua drama ini sebenarnya adalah Arab Saudi yang terus melakukan pembelian besar-besaran terhadap nama-nama terkenal. Bro Arab mengira bahwa dengan membeli banyak nama, mereka bisa jadi terkenal. Namun, bukan cuma membeli, Arab juga faktanya bahkan merusak pasar pemain. Starting 11 Moment kali ini membahas Arab Saudi yang mulai rusuh lagi di sepak bola. Apakah ini melanggar aturan FIFA? Mari kita bahas bersama-sama. Ketika menyebut nama negara Arab, sebagian besar dari kita tentunya langsung terbayang dengan citra para sultan yang hidup mewah, berpakaian serba putih dan seolah mandi uang setiap hari. Kekayaan yang tampaknya tak terbatas ini membuat banyak orang penasaran tentang dari mana sebenarnya uang sebanyak itu berasal. Khususnya bagi para pecinta sepak bola, fenomena bakar duit oleh negara Arab menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas. Arab Saudi seperti yang kita ketahui merupakan salah satu pemasok minyak terbesar di dunia. Pendapatan negara dari ekspor minyak selama beberapa dekade terakhir membuat Arab Saudi menjadi negara yang sangat kaya raya. Dengan kekayaan ini mereka bahkan secara teoritis bisa membeli apapun, termasuk pesepak bola terbaik di dunia. Namun minyak sebagaimana kita tahu adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan. Artinya, jika digunakan terus-menerus tanpa adanya sumber pendapatan lain, maka suatu saat nanti minyak itu akan habis. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Arab Saudi pun mulai menyusun strategi untuk diversifikasi ekonomi. Salah satu langkah yang cukup mengejutkan dunia adalah upaya mereka untuk menjadikan olahraga, khususnya sepak bola, sebagai daya tarik ekonomi baru di negara ini. Dari negara penghasil minyak, mereka ingin menjadi pusat sportainment global, menyamai atau bahkan menyaingi Inggris dan Eropa yang selama ini menjadi poros sepak bola dunia. Maka dimulailah proyek besar-besaran yang mendatangkan bintang-bintang sepak bola dunia ke liga domestik mereka. Proyek ini dimulai dari transfer paling fenomenal. Siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo? Setelah hubungannya dengan Manchester United memburuk dan kontraknya diputus, Arab Saudi langsung memanfaatkan momen tersebut untuk memboyong sang mega bintang. Ronaldo dibayar sekitar 200 juta euro per tahun, menjadikannya salah satu pemain dengan gaji tertinggi dalam sejarah sepak bola saat itu. Dikira puas dengan Ronaldo, klub-klub Arab ternyata ketagihan dan tak berhenti sampai di situ. Mereka terus memburu pemain-pemain top Eropa sampai pada akhirnya berujung pada Sadio Mane, Neymar Junior, Karim Benzema, Roberto Firmino, Ruben Neves, Joao Felix hingga N'Golo Kante. Semuanya diiming-imingi dengan tawaran gaji yang luar biasa tinggi. Ambisi mereka jelas menjadikan Liga Arab sebagai kompetisi yang mendunia. Melihat skalanya yang sangat masif, jelas bahwa proyek transformasi sepak bola Arab Saudi ini tidak hanya dilakukan oleh klub semata, melainkan melibatkan dukungan langsung dari pemerintah. Proyek ini menjadi bagian dari visi nasional yang didanai oleh Public Investment Fund atau PIF, badan investasi milik negara yang mengontrol berbagai sektor strategis. Dengan dukungan dari para sultan di pemerintahan, proyek ini dijalankan bukan hanya sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai langkah geopolitik untuk memperluas pengaruh Arab Saudi di kancah internasional. PIF diketahui mulai 2023 telah memiliki saham mayoritas alias 75% di 4 klub besar Liga Arab Saudi, yakni Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad, dan Al Ahli. Dengan kepemilikan ini, pemerintah secara tidak langsung juga dapat mengatur perputaran pemain di dalam negeri. Misalnya, jika seorang pemain bintang memutuskan keluar dari Al Nassr, maka mereka dapat segera dialihkan ke Al Hilal atau klub besar lainnya, tetap dengan gaji tinggi. Sistem ini pada dasarnya menciptakan bentuk monopoli tersendiri dalam dunia sepak bola.
di mana pemerintah memiliki kendali penuh terhadap dinamika transfer dan distribusi pemain. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran dari banyak pihak karena menciptakan ketimpangan dalam kompetisi global. Namun yang membuat semuanya semakin rumit adalah rumor bahwa FIFA tampaknya tidak menunjukkan penolakan terhadap proyek ini. Bahkan dikabarkan FIFA memberikan lampu hijau atas keberadaan Ronaldo dan pemain-pemain bintang lainnya di Arab Saudi. Tak adanya Financial Fair Play atau FFP di Liga Arab juga menambah panjang daftar permasalahan dalam kasus ini. Secara singkat, FFP merupakan aturan dari UEFA yang bertujuan untuk menjaga stabilitas finansial klub, memastikan bahwa pengeluaran klub tidak melebihi pendapatan mereka. Namun karena Liga Arab Saudi berada di bawah AFC dan bukan UEFA, maka aturan FFP ini pun jelas tidak berlaku. Akibatnya, klub-klub di Arab Saudi bisa menghamburkan uang sesuka hati tanpa batasan. Ibaratnya seperti artis yang jualan sembako murah, meski rugi Arab Saudi tetap gaspol ngotot mau main di sepak bola. Kondisi ini pun akhirnya membuat klub-klub di Eropa jelas kewalahan karena sulit bersaing dalam hal finansial, terutama dalam mempertahankan pemain dan pelatih top mereka usai diiming-imingi ratusan juta. Setelah sukses menarik perhatian dunia melalui transfer-transfer besar di musim sebelumnya, Arab Saudi kembali membuat gebrakan besar di bursa transfer musim panas 2025. Kali ini mereka menargetkan nama-nama besar yang memiliki pengaruh signifikan di klub masing-masing. Situasi ini membuat pasar transfer Eropa menjadi tidak stabil karena pemain-pemain penting ditawari gaji tak masuk akal untuk berpindah ke Liga Arab. Salah satu nama yang paling disorot adalah Bruno Fernandes. Setelah musim yang buruk bersama Manchester United, Bruno Fernandes dikabarkan menerima tawaran dari klub Arab Saudi dengan nilai kontrak yang mencengangkan, yakni lebih dari 200 juta euro per tahun. Belum termasuk bonus. Jika diterima, gaji ini bahkan bisa melebihi yang dimiliki Cristiano Ronaldo. Namun pada akhirnya, sang kapten memutuskan untuk tetap tinggal di Old Trafford, menolak godaan uang demi mempertahankan loyalitas kepada klubnya. Selain Bruno Fernandes, perhatian publik juga tertuju pada pelatih Inter Milan Simone Inzaghi. Setelah sukses membawa Inter ke final Liga Champions, Inzaghi dinilai sebagai salah satu pelatih paling potensial di Eropa. Tawaran sebesar 26 juta euro per tahun pun langsung datang dari klub Al Hilal yang menginginkan jasanya untuk membangun tim bertabur bintang. Meski sebelumnya menyatakan cinta terhadap Inter, pada akhirnya Inzaghi dikabarkan menerima tawaran tersebut dan meninggalkan klub yang telah dibangunnya dengan susah payah. Tidak berhenti sampai di situ, Arab masih terus memperluas transfer mereka. Theo Hernandez, Son Heung-min, Mohamed Salah, dan Mohamed Kudus juga menjadi sasaran. Ekspansi Arab ini jelas akan makin meluas selagi mereka belum kehabisan duit. Dengan kekuatan finansial yang tidak tertandingi, banyak pihak tentunya mulai mempertanyakan apakah UEFA mulai merasa terancam. Klub-klub Eropa tentu saja mulai khawatir karena kehilangan pemain dan pelatih penting secara tiba-tiba. Tanpa adanya regulasi yang mengikat seperti FFP di Liga Arab, mereka tidak punya banyak pilihan selain menyaksikan para pemainnya hijrah ke Timur Tengah demi kontrak menggiurkan. Ketimbangan ini membuat beberapa klub kecil di Eropa semakin sulit bersaing. Punya pemain bagus sedikit diambil, punya pelatih bagus sedikit diambil juga. Yang membuat situasi semakin pelik adalah kenyataan bahwa apa yang dilakukan klub-klub Arab Saudi ini sepenuhnya legal. Tidak ada aturan UEFA yang bisa diterapkan karena Liga Arab berada di bawah AFC. Artinya, tidak ada yurisdiksi yang dapat digunakan untuk menahan laju transfer besar-besaran ke Arab Saudi. Dalam konteks regulasi, Arab bermain dengan aturan yang berbeda dan mereka memanfaatkannya secara maksimal. Namun begitu, Presiden UEFA Alexander Ceferin mencoba meredam kekhawatiran tersebut. Dalam sebuah pernyataan, ia menyatakan bahwa UEFA tidak khawatir dengan proyek Arab Saudi sama sekali. Menurutnya, klub-klub Eropa tetap unggul karena memiliki sistem pengembangan bakat muda yang kuat. Alih-alih belanja besar-besaran, klub-klub Eropa menghasilkan pemain top dari akademi-akademi sepak bola mereka. Pernyataan Ceferin ini bukan tanpa dasar.
Sebab akademi seperti La Masia di Spanyol, La Fabrica milik Real Madrid, serta Akademi Ajax di Belanda telah menjadi ladang lahirnya talenta-talenta kelas dunia sejak dulu kala. Ini adalah kekuatan yang belum dimiliki Arab Saudi. Selain itu, bukti performa tim nasional Arab Saudi juga masih belum menunjukkan perkembangan signifikan di kancah internasional. Dengan kata lain, meskipun mereka bisa membeli pemain terbaik, identitas dan filosofi sepak bola masih berada di tangan Eropa, setidaknya untuk sementara. Sekian dulu Football Lovers, pembahasan mengenai Arab Saudi yang rusuh di dunia sepak bola. Bagaimana menurut kalian? Akankah dengan langkah bakar duit ini Arab bisa menjadi sekelas Inggris? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka video ini. Share ke teman-teman kamu biar mereka juga nggak ketinggalan info-info menarik lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.